Dalam sebuah orasi politiknya di Kongres 2 Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI pada tanggal 28 September 1965 di Istora Senayan, secara tegas Aidit meminta kepada CGMI untuk membubarkan HMI. Jika CGMI tidak bisa membubarkan HMI, Aidit menyarankan agar kader CGMI laki-laki sebaiknya berganti menggunakan sarung. CGMI merupakan underbow dari gerakan PKI yang ada di lingkungan mahasiswa. Malam itu gemuruh tepuk tangan dan teriakan pembubaran HMI terasa begitu sangat kuat. Sekitar 25.000 kader CGMI memadati Istora Senayan di Jakarta. Di luar gedung, lebih dari 40.000 massa pendukung dan simpatisan PKI terus meneriakkan yel-yel bubarkan HMI, bubarkan HMI. Teriakan tersebut menggema sepanjang Kongres 2 CGMI berlangsung. Tiba giliran Aidit memberikan sambutan di hadapan puluhan ribu kader CGMI dan PKI. Lagi-lagi Aidit meneriakan bubarkan HMI. Bagi Aidit, pembubaran HMI adalah urusan kecil dan ia tak perlu turun tangan. Aidit menyerahkan sepenuhnya pembubaran HMI kepada CGMI. Kalau CGMI tidak bisa dibubarkan, HMI lebih baik anggota CGMI yang laki-laki menggunakan kain saja, kata Aidit disambut gemuruh tepuk tangan barisan pendukungnya. Bukan hanya meminta HMI dibubarkan, Aidit juga menyindir Presiden Soekarno lantaran pemimpin besar revolusi tersebut memiliki istri lebih dari satu. Katanya, negara ini tidak bisa maju jika diurus pemimpin yang memiliki 4 atau malahan 5 istri, teriak Aidit. Bung Karno yang hadir dalam acara Kongres 2 CGMI hanya diam mendengar orasi politik Aidit. Sebaliknya, sejumlah hadirin juga diam 1000 bahasa. Bung Karno kemudian meninggalkan lokasi Kongres tanpa banyak bicara. Victor Tanja dalam bukunya yang berjudul Himpunan Mahasiswa Islam, Sejarah dan Kedudukannya di Tengah Gerakan-Gerakan Muslim Pembaharu di Indonesia, terbitan Sinar Harapan pada tahun 1982 di Jakarta, menjelaskan konflik antara HMI dan PKI sudah berlangsung cukup lama. Ia membeberkan sejak pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948, PKI sudah memandang HMI dengan corak sama dengan Masyumi. Bagi Aidit, HMI harus dienyahkan, sama seperti Masyumi yang dibubarkan oleh pemerintah pada tahun 1960. Aidit bersama dengan PKI juga melakukan agitasi masif yang ditujukan kepada HMI. Aidit menuding HMI anti-Soekarno, kemudian terlibat dengan gerakan-gerakan separatis yang di berbagai daerah, Antek Nekolim, dan juga mendukung gerakan Darul Islam. Sejak pemberontakan Madiun, kaum komunis memandang HMI sama dengan Masyumi. Karena itu mereka berhasrat menghancurkan organisasi ini secepatnya, tulis Victor. Di penghujung kekuasaan Orde Lama, HMI menjadi bagian penting dari kontestasi politik dan ideologi yang sengit. Musuh HMI bukan lagi mahasiswa sosialis, tapi mahasiswa komunis yang tergabung dalam Sentral Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI. CGMI berusaha keras untuk membubarkan HMI pada tahun 1965. Saat itulah organisasi yang identik dengan warna hijau, hitam itu berada di ujung tanduk. Kendati posisinya sangat rentan, namun HMI masih dibela oleh banyak orang. Menurut pengakuan Ridwan Saidi, mantan ketua PB HMI dalam buku Selamat Berkarunia tahun 2008, Perdana Menteri III Johannes Lemina berusaha mencegah Presiden Soekarno membubarkan HMI. Ketika tokoh-tokoh Islam hendak mencari tempat aman untuk menggelar rapat, tokoh Kristen menyediakan gereja Immanuel di depan stasiun Gambir. Ridwan Saidi penasaran mengapa Om Jo alias Johannes Lemina melakukannya. Saidi yang memang berteman dengan Nanda Lemina, anak Johannes, akhirnya bertanya kenapa begitu gigih membela Masyumi dan juga HMI. Om Jo memberikan jawaban ringkas, pembubaran HMI dan Masyumi sangat bertentangan dengan demokrasi dan HAM. Menurut Ridwan Saidi, Om Jo
Bagi Om Jo, semua memiliki hak yang sama untuk hidup di republik ini. HMI belum mati dalam pusaran panas politik Indonesia pada tahun 1965. Justru CJMI yang nyatanya berkalang tanah. Tahun suram HMI berlalu. Tahun 1966, HMI mulai mengecap kejayaan. CJMI berhasil digulung oleh Laskar Hijau Hitam ini. HMI menjadi bagian penting Angkatan 66 yang merontokkan Soekarno dan meluluskan lahirnya Orde Baru. Oke, begitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau salah-salah sebut istilah dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.